Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Lutfiana Azizah. Aku mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Trenggalek. Sekarang aku semester 2. Di sini aku akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan pemimpin dengan pengelolaan sumber daya yang adil. Menurut pendapat saya, kepemimpinan sendiri memiliki makna yang khas. Kepemimpinan sebagai wadah bagi kita untuk membentuk suatu kepengurusan sebuah organisasi atau instansi, bahkan masyarakat ataupun apapun itu, yang di dalamnya kita dapat berkumpul bersama, melakukan suatu musyawarah, menyepakati sebuah usulan dan kritikan hingga mendapatkan tujuan. Kira-kira apabila yang bisa diambil dari musyawarah tersebut? Banyak ya. Tentunya di sini kita dapat menerima berbagai gagasan dan ide yang positif dari masing-masing individu yang mengusulkan suatu gagasan atau ide-idenya. Gagasan dan ide itulah yang nantinya akan dikembangkan dan menjadi tujuan yang dapat kita sepakati sehingga dapat terlaksana di kemudian hari. Kepemimpinan dan pemimpin memiliki hubungan yang sangat erat. Di balik itu, adanya pemimpin dikarenakan juga adanya kepemimpinan. Pemimpin sendiri menurut saya memiliki makna yang sangat luas. Setiap individu masing-masing atau orang yang secara langsung dipilih dengan mufakat, yang diberikan suatu amanah untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Dalam kata baik sendiri memiliki makna yang luas pula. Kata baik di sini harus dan bahkan wajib dimiliki oleh setiap pemimpin yang akan mengarahkan dan dijadikan contoh oleh anggota-anggotanya. Susah nggak sih jadi pemimpin? Kan harus jadi panutan banyak orang, apalagi kalau banyak kritikan dari orang. Jawaban saya tidak. Kenapa tidak? Sebenarnya menjadi pemimpin itu tidak susah. Bahkan bagi saya, itu adalah kesempatan yang sangat patut dimanfaatkan untuk melatih diri kita sebagai individu yang baik. Memang terkadang pemimpin itu jika dilihat dari fisiknya sangat sulit dan jarang orang mau menjadi pemimpin. Justru sebenarnya dengan menjadi pemimpin yang baik, kita dapat memotivasi diri kita sendiri, memiliki tanggung jawab yang besar, dan memaksimalkan amanah yang diberikan. Pemimpin yang baik itu memiliki pola pikir yang ulet dan teguh pendirian, tetapi bukan berarti menjadi seorang pemimpin hanya menuruti egonya sendiri dan acuh tak acuh terhadap anggotanya. Disinilah guna pemimpin yang baik, dapat memeluk erat anggotanya, memperdulikan kinerja, dan menjaga sumber daya manusianya dengan pengelolaan yang bijaksana. Karena sumber daya manusia yang baik juga akan membawa tujuan yang baik pula. Kepemimpinan yang efektif dan pengelolaan sumber daya yang adil merupakan dua aspek yang saling terkait dan sangat penting dalam suatu organisasi atau masyarakat. Dalam organisasi atau masyarakat manapun, dua aspek penting yang harus dipertimbangkan secara bersamaan adalah kepemimpinan yang efektif dan pengelolaan sumber daya yang adil. Berikut adalah poin-poin utama yang terkait. Efektif kepemimpinan. 1. Visi dan misi yang jelas. Pasti di setiap kepemimpinan, pemimpin harus memiliki visi dan misi yang jelas dan harus mampu memotivasikan tim atau anggotanya serta sesama pengurus dalam lingkup organisasi. 2. Kompetensi dan pengetahuan. Pemimpin harus selalu memiliki kompetensi dan pengetahuan yang baik untuk mengelola sumber daya manusia maupun sumber daya yang ada. 3. Pemimpin oleh teladan. Seharusnya bersikap seperti teladan dan menunjukkan integritas, etika, dan dedikasi dalam setiap tindakan itu harus dimiliki setiap pemimpin. 4. Kemampuan berkomunikasi. Harus mampu berkomunikasi dengan baik, ya.
itu kewajiban pemimpin, dan juga dapat mendengarkan masukan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. 5. Pengambilan keputusan harus mampu membuat keputusan secara cepat tetapi juga tepat berdasarkan data yang sangat akurat. Pengelolaan sumber daya yang adil. Transparansi. Setiap pengelolaan sumber daya harus dilakukan dengan transparan sehingga semua pihak memahami bagaimana sumber daya yang digunakan dan dialokasikan. 2. Kesetaraan dan inklusi. Sumber daya harus dikelola dengan prinsip dan kesetaraan, memastikan semua anggota organisasi atau masyarakat mendapat akses yang adil. 3. Akuntabilitas. Pemimpin harus bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang masuk, memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan sesuai tujuan. 4. Sustainable practices. Mengelola sumber daya dengan mempertimbangkan keberlangsungan sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan substansi saja, tetapi juga menjaga ketersediaan untuk masa depan. 5. Partisipasi aktif. Melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya untuk memastikan bahwa kepentingan semua dalam pihak diperhatikan. Hubungan antara kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya. Pemimpin yang efektif akan mampu mengelola sumber daya dengan adil. Mereka memahami betapa pentingnya distribusi sumber daya yang merata untuk mencapai tujuan organisasi dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan. Kepemimpinan yang baik juga mendorong partisipasi aktif dari anggota tim, menciptakan rasa tanggung jawab, dan meningkatkan motivasi serta produktivitas. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.